بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa khatib selalu berpesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perintah takwa bukanlah datang dari para khatib. Perintah takwa bukanlah datang dari para imam ataupun datang dari para ulama. Perintah takwa juga bukanlah berasal dari para nabi dan para rasul. Sesungguhnya perintah takwa bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membeda-bedakan daripada semua makhluk-makhluknya Allah. Untuk mereka semuanya diwajibkan dan diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari golongan manusia, para nabi, para rasul, serta para makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah modal kita untuk mencapai kebahagiaan. Dengan ketakwaan inilah kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Dengan modal ketakwaan inilah Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam firman-Nya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah pastikan, Allah janjikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah nyatakan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Di setiap dia mendapatkan musibah, kesulitan, bencana, maka Allah akan ganti bencana tersebut. Allah akan ganti musibahnya dengan kebahagiaan. Dan Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan modal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rezekinya sempit akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datangkan, akan berikan rezeki yang tidak dikira-kira. Maka definisi takwa ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah ialah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Berusaha, berupaya meningkatkan semaksimal kita untuk beribadah, untuk melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Wa ijtinabun nawahi, dan juga berusaha untuk menjauhi semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'isyari ta'zim wal haibati wal khawfi min Allah Subhanahu wa taala. Beserta kau iringi rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut engkau melanggar perintah Allah, takut engkau terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara. Kita diberikan waktu, kita diberikan umur yang panjang, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama pada hari ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari ada yang lebih baik daripada hari-hari yang lainnya. Allah menciptakan bulan, ada bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan juga Allah menciptakan manusia, ada manusia yang lebih mulia daripada manusia yang lainnya. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita diberikan kesempatan, yaitu kita bisa merasakan ada bulan hari ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah daripada bulan-bulan yang lainnya. Jadi yaitu kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menikmati beribadah di bulan Ashhurul Hurum, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sudah Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Allah katakan inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya ada bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat 12 bulan di Al-Qur'an Karim. Yawma khalaqas samawati wal ardi. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi, juga Allah tentukan ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ashhurul Hurum, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Maka ketahuilah ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan penuh ampunan, bulan mudha'aful a'mal, bulan yang dilipatkan amal-amal seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Ala tazlimu fihinna anfusakum." Maka Allah katakan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan Ashhurul Hurum. Ahli tafsir mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan tentang menzalimi diri kalian sendiri di bulan Ashhurul Hurum yaitu bitarkil ma'murat, dengan kalian meninggalkan hal-hal yang sudah Allah tetapkan untuk kalian, yang sudah Allah perintahkan kewajiban untuk kalian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk berbanyak-banyak untuk beribadah, memperbanyak untuk ibadah kepada Allah, memperbanyak berpuasa, memperbanyak sedekah, memperhatikan anak yatim dan menyantuni anak-anak yatim, serta menyambung silaturahim, dan lebih diutamakan untuk kita berpuasa 3 hari di bulan Ashhurul Hurum. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking agungnya bulan Ashhurul Hurum, yaitu kita sekarang sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan Ashhurul Hurum. Maka ada beberapa keutamaan yang Allah berikan untuk bulan Ashhurul Hurum. Di antaranya yang pertama, amal kita, perbuatan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 2 kali lipat. Sebagaimana diriwayatkan dari At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya bahwa bulan Dzulqa'dah adalah bulan haram, bulan Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang suci lagi diagungkan, di mana di dalamnya amalan-amalan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian sungguh milis ketika waktu ini dia isi dengan bermacam-macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga di bulan ini Allah lipatkan dosanya menjadi 2 kali lipat. Maka kita dihimbau oleh para ulama, kita dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan bermacam-macam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini Allah memberikan bonus untuk kita. Allah memberikan bonus untuk kita,
Maka jangan sia-siakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengejar bonus daripada atasan kita, kita rela untuk mengejar bonus tersebut sampai kita bekerja seharian penuh untuk mendapatkan gajian yang lebih. Maka kau jadikan bonus dari Allah Subhanahu wa taala seperti kau mengejar bonusmu dari atasanmu. Kau habiskan waktumu untuk beribadah kepada Allah. Kau menghabiskan waktumu untuk sujud kepada Allah. Kau habiskan waktumu untuk mengaji Al-Quran. Kau habiskan waktumu untuk berpuasa di bulan Asyurul Hurum. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Asyurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan di bulan Asyurul Hurum, kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah 3 hari, Kamis, Jumat dan Sabtu. Sehingga ada riwayat yang mengatakan dari Imam Ghazali, walaupun ini hadis-hadis dhaif, tapi yu'mal fi fadailil a'mal, diamalkan di dalam fadilah-fadilatul a'mal. Sehingga orang yang mengerjakan puasa sunnah di bulan Asyurul Hurum, Kamis, Jumat, Sabtu selama 3 hari berturut-turut, maka Allah akan catat ibadah dia selama 700 tahun lamanya. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua, di bulan ini, bulan Asyurul Hurum bertepatan bulan Dzulqa'dah, juga merupakan salah satu daripada bulan-bulan haji Asyurul Hurum, Asyurul Hajj, yang dijelaskan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikemukakan bahwa asyhurun ma'lumat merupakan bulan yang tidak sah ihram untuk menunaikan ibadah haji kecuali pada bulan-bulan ini. Dan disebutkan pula bahwa bulan-bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Juga dikatakan dalam satu perkataan ulama, yaitu Ibnu Rajab menyatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah sebanyak 4 kali dalam bulan-bulan haji. Sedangkan Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan faedah yang sangat luar biasa, bahwasanya menunaikan umrah di bulan haji sama halnya dia mendapatkan fadilah seakan-akan dia menunaikan haji di bulan haji. Bulan-bulan haji ini dikhususkan oleh Allah dengan ibadah haji, dan Allah mengkhususkan bulan-bulan ini sebagai waktu pelaksanaannya. Sementara umrah merupakan haji kecil atau haji asghar, maka waktu yang paling utama untuk umrah adalah bulan-bulan haji. Sedangkan Dzulqa'dah berada di tengah-tengah bulan haji tersebut. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang ketiga tentang Asyurul Hurum, bulan yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah juga diagungkan karena dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk berperang. Jangan terdahulu, jangan dahulu orang-orang mereka senantiasa sering untuk berperang, akan tetapi mereka mengetahui fadilah bulan Asyurul Hurum. Maka mereka tidak mau untuk merusak bulan Asyurul Hurum dengan mengangkat pedang mereka. Lebih mereka sibukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Asyurul Hurum. Kemudian fadilah yang keempat, yaitu fadilah yang terakhir tentang bulan Asyurul Hurum, yaitu bulan yang diutamakan oleh Allah, yang bertepatan sekarang ini bulan Dzulqa'dah. Juga terkait tentang bulan Dzulqa'dah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana tatkala Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala 40 hari 40 malam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertemu kepada sang makhluk, kepada sang Khalik, kepada sang pencipta. Maka Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa wa'adna Musa 30 lailatan وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلي ولا تتبع سبيل المفسدين.
dijanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu memberikan Taurat untuknya. Sesudah berlalu waktu 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 malam. Dan berkata Nabi Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Maka ketahuilah ma'anil hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 30 hari 30 malam Nabi Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan 30 hari tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya dengan mempertemukan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dilakukan lagi ma'asyaril hadirin. Bulan ini adalah bulan untuk kita memupuk sebanyak-banyaknya ibadah kepada Allah. Kita gunakan waktu kita untuk bermacam-macam taat kepada Allah, untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk membuka Al-Quran Karim, membaca Al-Quran, kita menyambung tali silaturahmi, kita memperhatikan anak-anak yatim, kita berbuat baik pada orang lain. Maka niscaya insya-Allah semua amal-amal kita akan dimudaratkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan oleh Allah adalah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil alam, wallah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadin. Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه فسلم بملائكته فيه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلات والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم
واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.